Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Tricia dengan NIM 17066623035 dari kelas S1 Akuntansi B. Yang saya hormati Ibu Satu Nurmaida, SPMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait kuis yang telah saya kerjakan, yaitu terkait regresi berganda dengan data yang saya gunakan adalah sektor energi dari subsektor utama dengan variabel bebasnya ada ROA dan ROE, sedangkan variabel terikatnya adalah harga saham. Nah, dari regresi statistik ditemukan bahwa multiple R-nya itu adalah 0,495, yang berarti nilai korelasi antara X1, X2, dan Y-nya itu adalah 0,495 atau 50%, maka ini tergolong dalam kategori sedang dari interpretasi koefisien korelasinya. Sedangkan dari R-square yaitu adalah 0,245, yang berarti nilai R-square ini menunjukkan bahwa pengaruh total ROA, ROE, dan juga harga saham itu sebesar 25%. Namun sisanya itu 75% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu pada ANOVA, ini ada nilai signifikan F-nya yaitu sebesar 0,022, yang mana lebih kecil dari alfa yang kita gunakan yaitu 0,05, sehingga disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Selanjutnya adalah persamaan dari koefisien yang kita temukan, yaitu Y sama dengan minus 763,99 ditambah dengan 45406 X1 tambah dengan 47,71 X2. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan jurnal yang acuan saya, yaitu ada di sini. Yang pertama adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Yang pertama dengan menggunakan normal p-plot. Di sini terlihat bahwa p-plotnya ini itu mengikuti garis, namun masih tersebar di luar sekitar garis, sehingga data ini belum dapat dipastikan apakah data ini normal atau tidak. Nah, maka kita uji lagi menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, apakah melihat dari distribusi nilai residualnya normal atau tidak. Nah, di sini ditemukan bahwa dalam Kolmogorov itu tes statistiknya adalah 0,337, yang mana nilainya itu besar dari nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05, maka nilai residualnya itu berdistribusi secara normal. Sehingga karena nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka data ini telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinaritas, yaitu untuk menguji apakah variabel independennya itu memiliki hubungan langsung atau berkorelasi secara sempurna. Nah, jadi kita hitung, kita analisis dengan kolaritas statistiknya, yang mana harus besar dari 0,1. Di sini kita dapatkan bahwa nilai collinearitas toleransinya itu adalah 0,117, masih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF-nya itu harus kecil dari 10. Di sini kita temukan bahwa nilai VIF-nya itu 8,5. Sehingga dari perhitungan ini, kita tahu bahwa variabel independennya ini dapat digunakan secara bersama-sama dalam model penelitian karena tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada uji heterokedistisitas, yang mana untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi di antara berbagai pengamatan. Nah, di sini kita uji dengan scatter plot, yang mana dari scatter plot yang kita dapatkan, data telah menyebar secara acak, namun masih ada yang menumpuk beberapa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data ini bebas dari masalah heterokedistisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Karena data yang kita gunakan hanya dalam satu waktu, bukan time series, maka saya tidak menggunakan uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu ada analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Pertama adalah model regresi bertanda persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan minus 763,99 ditambah dengan 454,06 X1 tambah dengan 47,71 X, yang mana minus 763,99 ini bernilai tetap apabila ROA dan ROE-nya itu bernilai tetap. Dan ini tuh jika harga sahamnya naik, maka akan dipengaruhi oleh nilai X1 dan X2-nya. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis, di mana kita menguji dengan uji T partial. Di sini kita uji dengan hipotesisnya adalah
H01 banding B1 sama dengan 0 tidak terdapat pengaruh signifikan. H01 banding B1 tidak sama dengan 0, maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Begitu juga dengan return on asset ataupun return of equity-nya. Nah, di sini kita gunakan bahwa ditemukan koefisiennya dari T hitung dan juga T tabel dan juga signifikansinya. Nah, dari variabel ROA diduga itu memiliki pengaruh terhadap harga saham karena nilai signifikansinya itu di atas dari 0,05, yaitu 0,395. Itu juga dengan variabel ROE yang di atas dari 0,05, yaitu 0,875. Sedangkan pada T hitungnya itu, eh, pada regresi berganda ini ROA-nya itu sebesar 0,865 yang ternyata masih kecil dari nilai T hitung, yaitu 2,052. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pada variabel ROA ini daerah H0-nya itu diterima, maka HA-nya ditolak, artinya variabel ROA-nya itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Begitu juga dengan variabel ROE, yang mana T hitungnya itu kecil dari 2,052, sehingga T hitungnya itu berada pada daerah H0 diterima, sedangkan HA-nya itu ditolak. Jadi, variabel ROE secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada uji F simultan, yang mana dari uji ANOVA, yaitu F dan juga signifikansinya. Dengan signifikansinya 5% dan derajat kebebasan DF1 sama dengan 2, sedangkan DF2-nya itu ada 30 data, maka didapatkan F tabelnya itu 3,32. Nah, dalam perhitungan diperoleh bahwa F hitungnya itu ada 4,396, sehingga besar dari F tabel yaitu 3,32, sehingga H0 ditolak. Sedangkan jika dilihat dari nilai signifikansi hitung itu adalah 0,022, lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya juga menolak H0, yang berarti menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara variabel ROA, ROE terhadap harga saham. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi untuk menyatakan besarnya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Yang mana di sini ada secara parsial, yaitu variabel ROA. Kita lihat pengaruhnya itu dari R square, yaitu 0,254 ataupun 25%, yang menunjukkan bahwa variabel ROA ini mampu menjelaskan perubahan terhadap sahamnya itu sebesar 25%. Sedangkan pada variabel ROE, itu kita lihat dari R square-nya yaitu 0,225, yang mana ataupun 23%, yang berarti menunjukkan variabel ROE secara simultan menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap harga saham yaitu sebesar 23%. Nah, secara keseluruhan ataupun secara bersama-sama, ROA dan ROE ini memiliki pengaruh terhadap harga saham yaitu 25%, kita lihat dari R square-nya. Sedangkan 75% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak kita analisis dalam penelitian ini. Oke, hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.